Oke ya, ini sudah lumayan yang masuk. Jadi sedikit-sedikit kita mulai saja. Nanti kalau ada yang masuk lagi ya kita biar dia ngikutin kelanjutannya. Gitu aja ya. Siapa? Sudah lebih dari 50%. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu audionya. Apakah ada yang feedback? Nggak ada ya? Aman ya audionya ya? Aman, Pak. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau posisi kameranya saya miring karena saya menggunakan PC. Untuk daring ini saya menggunakan PC bukan laptop. Kalau laptop kan posisi kameranya kan ada di depan sini ya. Iya. Nah, saya posisinya ada di samping, soalnya saya menggunakan kamera handphone buat webcam. Sambil miring aja Pak, gak apa. Jadi mohon dimaklumi saja kalau kameranya miring. Yang penting audionya jelas. Oke. Baik, kita mulai. Ini ada pertemuan pertama kita dan kita gunakan daring. Memang pembelajaran secara daring ini kan bisa dibilang kalau menurut saya pribadi itu memang kurang efektif. Apalagi materi yang akan saya sampaikan itu sedikit banyak bersinggungan dengan komputer. Tapi di sisi lain juga kalau kita memahami mata kuliah ICT pembelajaran, ya memang ini sangat cocok. ICT pembelajaran itu ada yang tahu singkatan dari ICT itu apa? Ada tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi ICT itu singkatan dari Information dan Communication Technology. Jadi kita bisa memanfaatkan semua perangkat teknologi itu untuk pembelajaran. Entah itu menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan PC, atau media YouTube, atau media apapun yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran. Nah itu. Jadi nggak ada salahnya juga kita ICT pembelajaran itu kita gunakan sebagai media daring. Karena memang itu bagian dari pembelajaran. Jadi kan gini, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk daring nih. Contohnya seperti Zoom. Kemudian apalagi? Google Classroom, Pak. Google Classroom. Ada juga nggak dosen yang menggunakan Google Classroom? Dereng wonten. Ada, Pak. Dereng tapi, Pak. Dereng. Tapi nanti itu tadi saya ke kelas sebelah, itu mintanya malah Google Classroom. Katanya dosen yang lain, apa? Via WA. WA mawon, Pak. Kurang efektif, Pak, kalau menurut saya via WA. Iya, kalau memang WA itu kan ada keterbatasan juga. Google Classroom mawon, Pak. Jadi kita itu saja, kita fleksibelin saja. Mungkin kapan-kapan, tapi saya pengennya itu kan kita juga bentar ada yang masuk. Kita juga tatap muka. Tadi saya sudah ngobrol sama di kampus, itu mungkin setelah 2 kali pertemuan daring, kita lakukan luring, jadi pertemuan di lab. Tapi itu kita bagi jadi beberapa sesi, jadi 2 sesi. Ki makne sapa sing ngomong? Kenapa? Maknya mungkin bisa ikut daring. Bisa diikutin. Pak, saya diceramai makne, Pak. Nggak apa-apa, biar nanti mungkin ada yang laki-laki yang pengen kenalan sama ibunya, nggak apa-apa pendekatan. Aduh. Ngawur, bet. Oke, lanjut ya. Jadi gini, seperti yang saya bilang kemarin, kita akan mempelajari paling tidak atau minimal, dengar ya suara ya. Minimal kita tahu apa yang ada di komputer kita. Nah,
kemarin saya tanya, ada yang punya laptop nggak atau PC di rumah? Saya yakin hampir semuanya punya ya. Nah, minimal itu kalian tahu. Jadi laptop kalian yang ada di rumah atau PC kalian itu spesifikasinya apa? Kita akan mempelajari perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perangkat teknologi informasi dan komunikasi itu adalah suatu media yang digunakan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi dan untuk melakukan komunikasi. Pak, pelan-pelan. Pak, pelan-pelan, Pak. Iya kok. Ya. Jadi perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti ICT ini itu adalah suatu media yang digunakan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi dan untuk melakukan komunikasi. Jadi jelas Pak Cuan Purwasih. Ulang, Mbak. ulang. Jadi perangkat teknologi informasi dan komunikasi itu adalah suatu media yang digunakan untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi dicatat ini, dan untuk melakukan komunikasi. Nah, jadi gini, perangkat teknologi informasi itu adalah media yang kita gunakan dalam melakukan suatu penyampaian informasi. Contohnya yaitu seperti komputer, laptop, kemudian handphone, tapi yang paling banyak mungkin kita gunakan handphone, ya. Nah, itu adalah media-media yang paling sering kita gunakan dalam teknologi informasi saat ini, karena memang dunia teknologi informasi itu yang jelas pasti membutuhkan sebuah akses internet. Ya enggak? Iya. Nah, apalagi situasi daring seperti ini, kita bisa dibilang internet itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi seperti makan sekarang. Coba kalau nggak ada internet, kita juga bingung. Kalian punya handphone saja, kalau nggak ada paketannya juga pasti handphonenya juga ditaruh saja kan? Nggak digunakan apa-apa. Kemudian ada media televisi. Ya, ada media televisi itu juga bisa kita gunakan sebagai ICT atau media pembelajaran juga. Karena media online sekarang itu biasanya ada pembelajaran juga yang dilakukan di televisi. Kalau kemarin-kemarin itu kan ada pembelajaran anak SD, MTS, SMA itu menggunakan materi yang ada di televisi. Biasanya pagi-pagi itu kan ada jadwalnya, ya enggak? Iya. Ruang guru udah, Pak. Nah, itu juga masuk ke dalam media pembelajaran ruang guru. Cuma yang saya maksud itu pagi-pagi biasanya jam berapa? Jam 8 itu ada materi anak kelas SD disuruh melihat TVRI. Nah, itu ada kemarin. Jadi ada jadwalnya. Nah, itu juga media pembelajaran. Kita akan membahas perangkat komputer. Nah, ini yang paling penting juga. Perangkat komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat keras. Dicatat atau enggak? Enggak ya? Iya, Pak. Enten file ya, Pak? File. Dokumen, Pak. Oh iya, Dokumen. nanti saya buatkan. Kalau sekarang ini kan enggak ada. Nonton. Jadi perangkat komputer itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan brainware. Kalau gini, Kenapa, Pak? brainware atau unsur manusia gitu saja, tulis manusia. Oke ya. Yang pertama tadi apa? Perangkat lunak, Pak. Perangkat keras. Perangkat keras.
Nah, perangkat keras itu bisa disebut sebagai hardware. Jadi gini, hardware itu ada komponen, salah satu komponen komputer atau elektronik yang mempunyai bentuk fisik. Ya, mempunyai bentuk fisik. Seperti contohnya yaitu mouse, keyboard, monitor, printer, CPU, ya. Tahu ya yang saya sebutkan tadi? Ada nggak tahu? Nah, itu adalah perangkat keras. Kalau yang CPU ada yang tahu nggak singkatan CPU? Lupa Pak, lupa. Prosesor unit. CPU, Central Processing Unit. Nah, apa tadi? Central Processing Unit. Central Processing Unit. Jadi di dalam CPU itu terdapat beberapa hardware. Ya. Nah, sekarang yang ada di CPU itu kira-kira ada yang tahu isinya apa saja? Pendingin, Pak, pendingin. Ya, pendingin. Bisa. RAM, Pak. RAM. Pendingin, kipas. Kemudian ada RAM. CD, Pak. Motherboard, Pak. Motherboard. Tempat VCD, Pak. Tempat VCD. Wah, sekarang sudah nggak zaman itu tempat VCD. Ya USB, ada. Pak, USB. Tempat USB. Kalau komputer-komputer yang baru sekarang itu tempat DVD itu sudah nggak ada sekarang. Apalagi? Ayo. Kabel, Pak. Iya loh, mestinya pasti ada kabel loh di dalam. Apalagi ada VGA, prosesor, RAM, Pak. RAM tadi sudah. Nah, itu adalah bentuk hardware. Jadi di mana hardware tersebut itu sebuah perangkat komputer yang ada bentuk fisiknya. Jadi fisik itu bisa kita pegang, bisa kita lihat. Ya, contohnya mouse ini saya pegang. Nah, ini adalah sebuah hardware. Ya, karena saya bisa melihat mouse ini dan bisa pegang bentuk fisiknya. Tuh, itu adalah hardware. Nah, kemudian ada software. Perangkat lunak. Ya, perangkat lunak. Kalau tadi saya bilangnya kan perangkat lunak. Nah, itu istilahnya itu adalah software. Kalau tadi hardware, hard itu keras, sekarang soft itu lembut atau lunak. Nah, software dicatat dah. Software itu merupakan sekumpulan data elektronik. Ayo, sekumpulan data elektronik yang berupa program yang berupa program atau instruksi yang tersimpan di dalam komputer dan akan mengerjakan suatu perintah. Dari pengguna komputer. Sudah ya? Sudah? Sudah. Dari pengguna komputer. Nah, ini contohnya apa saja? Contoh software itu ada banyak sekali, bahkan kalau kalian pegang handphone, kalian menggunakan sebuah aplikasi handphone, itu bisa dibilang itu adalah software. Jadi software, yang namanya software itu kan perangkat lunak, di mana perangkat itu hanya bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita pegang bentuk fisiknya. Kalau di komputer itu ada Google Chrome, ada Microsoft Office. Biasanya Microsoft Office itu kan kita gunakan untuk ngetik, untuk membuat laporan, membuat apapun lah. Ya, kemudian ada Mozilla Firefox. Oke. Ya.
kemudian aplikasi internet download, kemudian apalagi pemutar video, ada VLC, ada Nero, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, kemudian unsur komputer yang terakhir yaitu brainware. Ya, brain itu artinya apa? Brain? Pintar. Pintar. Brain itu artinya otak. Otak. Nah, ya, otak. Brainware. Ware itu artinya pengendali. Perangkat, Pak. Pengendali otak atau perangkat otak. Ya, sejenis itulah. Jadi siapa yang mengendalikan otak? Otak itu yang mengendalikan adalah manusia. Karena yang punya otak manusia, kita ini. Oke. Nah, jadi brainware itu adalah unsur manusia. Atau secara jelasnya itu brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Siapa yang menggunakan komputer? Yaitu manusia. Jadi ada 3 aspek tadi di komputer, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Di mana ketiga ini itu saling ketergantungan. Coba, ada brainware, ada software, tapi hardware-nya nggak ada. Apa yang kita jalankan? Oke. Dari apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira ada ditanyakan? Cukup Kita jelas, Pak. lanjutkan. Ini sudah berapa menit ya? Bermenit-menit. 1 jam. 1 menit, Pak. Baru 1 Setengah menit. jam Pak udah Pak. Maksimalnya kan 40. 40 ya? 50 dah. 40 40 menit. atau 50. Berarti Kelas, kita Pak. gunakan itu Sampai aja ya. jam 12. Ini jam 8, Pak. Ini saya rekam, boleh nggak? Boleh, Pak. Mboten apa-apa. Betul. Boleh ya. Mau tak masukkan YouTube saya, boleh nggak? Oh, boleh, Pak. Boleh Betul, Pak. banget, Pak. Subscribe Pak, subscribe. Monggo. Oh iya, ini lumayan nih nambah berapa ini? 30 anak ini subscribernya. Ayo yang punya channel YouTube, monggo bisa dipromosikan di sini. Halo, guys. Ya. Halo guys, Welcome welcome back to my Ya, channel. Kalau besok jadi saya upload, nanti tak share. Kalau jadi ya, kalau nggak jadi ya nggak usah ditunggu-tunggu. Tak dongakno jadi Pak. Ya buat kenang-kenangan lah ya. Nggih, Pak. Leres niku. Ayo, Ubet itu Pak, barang langka Pak, ubet itu Pak. mana? Ya Pak. Ayo ditanyakan dulu, monggo. Kalau ada yang kurang paham, ditanyakan dulu. Mungkin ada yang tanya, Pak, prosesor itu apa sih? Kok saya sering dengar tapi nggak tahu itu bagian dari komputer itu fungsinya apa gitu. Oke, Pak. Mungkin atau pertanyaan yang lain. Kalau kita lihat komputer itu ada beberapa bagian utama yang penting untuk menjalankan komputer sehingga komputer itu bisa nyala. Itu apa saja komponen di dalamnya? Yaitu yang pertama ada prosesor. Tentu saja ada prosesor karena prosesor itu kalau di komputer bisa dibilang otaknya. Ya, otak. Jadi yang berpikir. Kalau dalam komputer prosesor itu yang berpikir. Nah, prosesor itu juga dibagi menjadi beberapa level. Karena prosesor itu ada 2 vendor. Ada Intel sama AMD. Pernah dengar nggak? Intel sama AMD? Nggih, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, ada 2 vendor. Ini nggak pernah dengar, Pak. Jadi ada 2 vendor besar yaitu Intel sama AMD. Nah, mereka itu mempunyai beberapa nama-nama prosesornya sendiri. Contohnya kayak AMD. Kalau AMD itu nama prosesornya yang baru-baru sekarang ini itu namanya Ryzen. Ya. Namanya Ryzen. Ada Ryzen 3, ada Ryzen 5, ada Ryzen 7, ada Ryzen 11, bahkan di atasnya lagi ada Threadripper dan sebagainya. Ya. Kalau di Intel itu juga sama, kategorinya juga ada beberapa bagian.
Contohnya, kalau di Intel ada Core i3, ada Core i5, Core i7, Core i9. Tahu ya kalau Intel ya? Oke, Pak. Pasti kalau komputer kalian, kalau punya laptop, pasti ada tulisannya. Core i3, Core i5. Nggih, Pak. Itu kan? Core i3, Pak. Oke, Pak. Nggih, enten, Pak. Nah, Enten. itu Nggih, nggih. itu nama prosesornya. Ya, jadi kalian gunakan prosesor itu apa yang di laptop kalian. Itu kalian bisa cek. Kalau ditanya, ini prosesornya apa? Nah, kalian bisa sebutkan prosesor kalian itu pakai Core i3, Core i5, seperti itu. Ya, dan itu pun ada generasinya. Kalau misal kita pakai Core i7 generasi berapa? Ya, jadi banyak sekali urutan-urutannya. Kalau sekarang di Intel itu sampai generasi 10. Jadi Core i7 generasi ke-10. Seperti itu. Nah, itu yang ada yang terbaru lagi. Kalau di Ryzen, AMD tadi, itu juga ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan sebagainya. Ya. Kemudian bagian komputer yang lain lagi itu ada memori. Tahu ya memorinya ya, kayak di handphone itulah. Nggih, Pak. Memori handphone RAM kalian. apa, Pak? RAM. Internal. Internal Pak. Singkatan RAM itu apa? RAM. Apa? Random Access Memory. Random access memory. Random Access Memory. Nah, itu nanti berpengaruhnya apa? Kadang harus sinkron semua antara VGA, antara memori, antara prosesor, itu sebenarnya harus sinkron semua untuk menjalankan komputer yang maksimal. Ya, kalau RAM, Random Access Memory, itu juga nanti semakin besar RAM yang kita punya, maka juga akan berpengaruh ke kecepatan komputer kita. Ya, semakin besar RAM-nya itu nantinya secara gampang lah untuk memahami. Semakin besar RAM-nya, ya nanti juga akan berpengaruh ke kecepatan kita. Kemudian ada motherboard. Nah, motherboard itu kalau istilahnya artinya apa sih? Motherboard? Mother artinya apa? Ibu. Mak. Mak ya. Pak Kemudian board. Nggih, Pak. Board artinya papan. Nah, papan mak. Papan Papan ibu, Pak. ibu. Ya kalau kita ulas artinya ya memang seperti itu. Papan ibu. Tapi motherboard, Aslinya, Pak, apa? motherboard, kenapa kok disebut motherboard? Itu karena semua komponen yang digunakan untuk menyalakan PC itu semuanya nancep di motherboard itu. Seperti prosesor itu diletakkan di motherboard, memori diletakkan di motherboard, VGA, bahkan kabel-kabel itu semuanya diletakkan di motherboard. Karena induknya lah, istilahnya induknya. Makanya Bentuknya disebut, kotak iwa, Pak. ya, tak lihat kan bentuk fisiknya di komputer saya? Nggih, Pak. Boleh, Nggih, boleh, Pak. Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ini. Nah, kalau yang muter itu, ini, Son yang nih, Pak. muter, Ya, Ya, muter kipas angin, Pak. nah, itu kipas. Ya, Pendingin. itu memang pendingin komputer. Tapi Nggih, Pak, pendingin. di bawahnya pendingin itu ada prosesornya. Nah, prosesor itu diletakkan di situ. Iku Prosesornya sing nyawang lho, diletakkan gebedu iku. Di bawahnya situ. Ya, biar tetap Oh, terjaga nantinya. Nyawangi Kemudian mau epet ada kamera. dua itu apa? Dua garis itu. Tahu yang ini? Kok koyo akuarium, Pak. Gori wae dong. Ya, ini komputer yang saya pakai kerja di rumah. Ya, kalau yang dua garis ini itu RAM, Random Access Memory. Nah, kapasitas RAM yang saya pakai itu 8 dual channel. Jadi 8. Jadi ada 16. Memorinya ada 16 GB. 16 GB. 16 GB. Kemudian yang buat naruh semua komponen itu adalah motherboard. Ya, mungkin nggak begitu kelihatan ya di sini ya motherboardnya. Pokoknya buat nempel semua itu adalah motherboard. Kemudian di bawah sini, ini ada kotak besar ini, itu VGA. Ada yang tahu singkatan VGA? Nggak tahu juga, Pak.
VGA itu Visual Graphic Acceleration. Nah, kalau kalian suka game, itu wajib komputer atau laptop kalian itu harus ada VGA-nya. Sudah ya, lihat wajah saya lagi biar enak. Oke, Pak. Biar ayam, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau yang suka ngegame itu wajib harus ada VGA-nya. Karena VGA namanya Graphic Acceleration itu nanti akan semakin tinggi VGA kalian, otomatis gambar yang akan ditampilkan di layar monitor kalian itu akan semakin bagus. Kalau game itu nanti gambarnya akan semakin halus. Ya. Kalau bagi yang suka ngegame, tapi kalau komputer hanya digunakan untuk ngetik-ngetik saja ya nggak usah terlalu tinggi speknya. Misal Editor, Pak. kalian butuh beli laptop hanya untuk ngetik saja, kemudian tiba-tiba kalian punya budget dengan harga 15 juta katakanlah. Tapi kebutuhan kalian itu hanya untuk ngetik. Ya. Kemudian kalian beli laptop yang harga 15 juta. Nah, kan nggak efisien juga. Eman kan uangnya? Unfaedah, Pak, unfaedah. Nah, kurang berfaedah. Kecuali kalau kalian hobinya itu buat animasi 3D, kemudian desain grafis, kemudian YouTuber, ya buat video-video, editing video. Nah, itu memang membutuhkan spek komputer yang tinggi. Ya, bukan spesifikasi komputer yang tinggi. Karena kebutuhan mereka kan lebih besar komputernya. Beda hanya untuk mengetik proposal, surat gitu saja ya komputer standar dengan budget yang 4 juta saja kan sudah lebih dari cukup. Kayak gitu. Oke, ayo ada yang ditanyakan? Mungkin sebentar lagi sudah selesai ini untuk materi kali ini. Ini ada yang baru masuk ini. Wah, siapa itu, Pak? Sinten niku, Pak? Apa belum saya masukkan ya? Saya Roisa, Pak. Loh, piye karepe? Oh, kita 23 partisipan. Ini sambil saya rekam, jadi nanti untuk absennya bisa saya putar kembali saja videonya, biar nggak bingung. Oh, sip. Res, Soalnya Pak, saya absen satu-satu itu bingung di sini, nggak fokus. Mending saya nanti lihat saja videonya. Ayo, monggo, sambil nanti. Ayo, Rek, ditanya, Rek, gurunya, Rek. Ayo. iPad. Setelah apa itu, Fet? Monggo, kalau ada yang mau dagangan nggak apa-apa, ayo dagangan. Pesen ah, pesen. Bagi hamba perokok, monggo. Jajan-jajan. Ayo. Nggak ada? Tak masukin YouTube ya, nggak apa-apa ya. Oke, Pak, monggo, Pak. Bisa, Pak. Apa? Dipetek. Kasih channel YouTube-nya, Pak, biar bisa subscribe, Pak. Nggih, Pak. Oh. Kalau channel YouTube saya itu SS Studio Oke, sampean tulis saya, Pak. Jenengan tulis saya, Pak. di Mungkin grup. sini ta. Di chat ya. Subscribe kan gratis ya, Pak? Iya, gratis. Full Abid Bayar 2.000. Bayar 2.000. Esa Studio. Esa Studio. Oke, Pak, siapa? Tak subscribe saya, Pak. Langsung, Pak, kalau subscribe iki. Tapi sudah Tak 3 bulan. screenshot. 3 bulan nggak upload. Nah, nggak apa-apa, Pak. Wis tak subscribe wis pokoknya. Kalau ada iklan nggak usah di skip ya. Iklannya Bercanda. berapa menit, Pak? Engko nang 1 jam, Pak. Nah, itu malah lebih bagus loh. Nonton iklan lah, Pak. Oke, sudah ya. Kita akhiri Iya, Pak. dulu. Kita lanjutkan Iya, Pak. besok untuk pertemuan berikutnya, misalkan daring atau luring atau kita pakai yang lain.
kita infokan di WA saja. Oke. Ya. Jadi ini Sayonara. Jadi ini habis ini saya tutup untuk materi hari ini. Apabila ada perkataan yang kurang enak, saya mohon maaf ya. Baliknya, Pak. Ya. Oke, saya akhiri dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.